Pekerja migran di Hong Kong dan juga di Taiwan dalam waktu 3 hari itu 15 juta, 20 juta, 90 juta. Satu narapidana ditarget 100 korban. Pekerja migran. Ada beberapa nomor telepon yang sudah saya cek itu ada di Lapas Jarwo Barat. Kita coba telepon gimana? Oke, siap. Menjebak penipu garangan. Kakakku bilang uangnya nggak bisa masuk, A. Kok nggak bisa masuk? Nggak tahu ya, nggak bisa ya. Oh, agak susah ya. Banyak orang di situ, A. Misalkan kalau ya teman-teman Kayaknya teleponan gitu, A. tuh nggak orang lagi pada main kartu. Dan tadi kita udah tahu lokasinya. Di lapas ya? Nih, di sini nih lokasinya nih. Waduh, langsung kedetek. Belakang Jalan Lika. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan sebelum saya berbicara kasus yang sangat, ini muncul lagi, kasus yang sempat booming di awal tahun ini sampai tengah tahun ini, dan sempat selesai, ya, banyak penipu-penipu dalam penjara tertangkap dan dipindahin ke Nusa Kambangan. Ini mulai lagi. Oke, tapi sebelumnya saya minta doa restu juga buat teman-teman karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk wilayah Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan WNI yang ada di luar negeri bisa pilih saya dengan cara nanti ada kertas suara warna kuning yang DPR RI, kan ada presiden, ada DPR RI, yang warna kuning DPR RI buka, cari partai PAN nomor 12, di bawahnya ada nama Uya Kuya nomor 2, coblos. Bukan partainya yang dicoblos, Uya Kuyanya. Dan juga minta doa restu buat istri saya juga, Astrid Kuya, yang maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk wilayah Jakarta Selatan, khusus yang di Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilanda. Caranya kertas suara warna biru, ada Partai PAN, nanti cari Astrid Kuya, nomor 2, coblos. Oke. Nah, sekarang ada kedatangan tamu jauh-jauh dari Hong Kong. Miss Yuni, selamat datang di Indonesia. Yeay, Terima kasih. Ke rumah Uya. Yes. Dan Bang Martin Simanjuntak juga, lawyer kita yang paling ganteng dan paling berdedikasi, ya. Siap. Dari PSI gimana? Aman PSI? Aman. Sama Mas Kaisang aman sekarang? Salam solidaritas. Iya. Asik. Nama LBU tuh semua kita kalau udah kayak begini, selagi tujuannya baik, semua partai boleh masuk sini. Iyalah. Gue mah kayak egois. Kemarin ada Partai Demokrat, ada Partai PDIP juga di sini ada. Kalau selama tujuannya baik, gue mau monggo promo di sini boleh. Iya. Caleg PAN yang paling terbuka ya. Mantap. Iya. Harus begitu memang. Harus gitu demi bangsa ya. Tapi ngomong-ngomong itu kok bisa Uya Kuya dia, bukan Surya Utama lagi di kertas suara itu. Hipnotis. Mantap, lebih mudah berarti ya. Iya. Itu harus dicolok itu. Iya, Uya Teman-teman Kuya. di luar negeri udah saya bilangin. Oh gitu ya? Khusus yang luar negeri coloknya Partai PAN ya, Iya. tapi nomor 2. Iya. Yang ada tulisannya itu kan Uya Kuya. Cus, kan? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat juga dong? Iya. Siap. Oke. Oke, jadi promosi Oh partai iya, ya. Pak Bis ini Saya nggak ngerti, tersinggung nggak nih. ngerti. Aduh, Netral, saya dia tersinggung netral. nih. Iya, Saya iya. tetap netral ya, walaupun Iya, saya ada iya, di iya. semua lingkungan, dan saya bangganya dengan Uya Kuya mau menerima kenetralan saya. Oh iya dong, iya. Pasti lah. Saya juga nggak mau mengajak Miss Yuni untuk masuk. Saya nggak pernah loh bujuk Miss Yuni, Mas. Ini bener, ini demi Allah ya. Karena saya menghargai Miss Yuni, pernah nggak saya sekali-kali, Miss, bantuin saya dong? Enggak pernah. Nggak pernah sedikit pun. Saya memberikan, Iya. maksudnya ini ada orang nih, orangnya PAN, tak kasihkan kan. Iya. Saya tetap netral nih. Jadi nggak ada hubungan dengan siapapun. Iya. Yaitu jangan baperan. Jangan. Nah, oke Miss Yuni, kabarnya para garangan-garangan penipu-penipu ini mulai berkeliaran lagi memangsa teman-teman PMI di Hong Kong, betul? Betul. Jadi mungkin mau Natalan kali ya, atau Iya, tahun ngejar baru. target di Iya, akhir tahun. iya. Jadi ini semakin jadi bumerang, di mana pekerja migran yang ada di Hong Kong dan juga di Taiwan itu telepon saya dalam satu hari, dalam waktu 3 hari itu 15 juta, 20 juta, dalam waktu 1 bulan 90 juta. Dan modusnya sebenarnya sama Sama seperti kayak yang dulu. udah kita sering ingetin. Iya, sama total. Masih kena juga, Miss. Kena, karena ya seperti yang saya katakan bahwa mereka tidak bisa mencintai diri sendiri. Jadi mereka lebih rela mencintai orang lain dan mengorbankan diri sendiri. Nah, saya juga sehari ini sekarang udah terima sekitar 12 sampai 15 laporan dari orang-orang yang ada di Indonesia sendiri, wanita-wanita di Indonesia sampai teman-teman PMI juga.
pada kena tipu tiba-tiba dalam waktu sebulan setengah 2 bulan ini nih. Betul. Nah, sekarang mulai kalau di Hong Kong, Taiwan mulai kapan? Ya ini akhir tahun ini. Iya. Jadi sejak November dan Desember ini. Makanya saya bilang, apakah dari lapas juga, Mas Uya? Saya nggak tahu nih, karena mereka seolah-olah ngejar target di akhir tahun. Oke, ada beberapa nomor telepon yang sudah saya cek, itu ada di lapas Jawa Barat. Oke. Nah, itu sekarang apakah sindikat ini kembali lagi? Karena kemarin udah sempat hilang tuh. Waktu kemarin di lapas, ya mengamankan berapa belas orang sampai dipindahin ke Nusa Kambangan. Itu terus terang, itu dari kita kan, ya kan? Dan sekarang kok muncul lagi nih? Apa ada kelengahan lagi? Apa ada modus apa lagi? Kok tiba-tiba muncul lagi? Iya, karena mungkin mereka sendiri punya target dan mereka tahu bahwa pekerja migran itu lemah dalam hatinya. Jadi kesepian. Saya sempat juga berbicara dengan tadi yang saya katakan bahwa salah satu petugas besar mengatakan bahwa ini tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diviralkan juga. Bisa, dulu buktinya bisa kita. Iya, karena kan Pak Uya waktu itu di Amerika 2 bulan kan? Oh iya, waktu kemarin ya. Iya betul. Jadi saya merasa bahwa mentok lagi nih. Dan saya dikatakan nggak perlu viral-viral, Miss Juni. Coba selesaikan dan ingatkan teman-teman aja, nggak usah diviralin. Makanya saya kadang-kadang merasa bikin konten tuh lemah juga ya, karena dari yang dikatakan pejabat atau pegawai negara mengatakan itu ke saya jadi kayak jangan diviralkan. Jangan diviralkan. Oh, kalau kita sih kalau buat kebenaran jangan pernah takut untuk maju viralin, yang nggak apa-apa. Justru ini kan untuk mengingatkan dan mensosialisasikan agar tidak ada korban-korban baru, dan juga sebagai masukan juga buat teman-teman aparat untuk menindak lagi bahwa ini masih ada di modus ini. Nah, karena yang dikatakan oleh petugas tersebut adalah kejadiannya di luar negeri dan yang melakukan ada di Indonesia, jadi nggak bisa dilaporkan. Makanya tadi saya berbicara dengan Pak Martin, lah kok bisa? Lah kenapa? Emang gitu, Bang? Enggak lah. Enggak. Emang kalau misalnya korbannya di luar negeri, pelakunya di Indonesia nggak bisa dilaporin? Enggak, ini kan jadi gini. Kita lihat kalau lihat tindak pidana itu di mana terjadinya atau di mana diketahui kan, dan di mana terletak barang bukti. Itu kan ada di KUHP, karena menentukan di mana nanti pengadilan negeri berhak untuk memeriksa dan mengadili. Nah, di dalam masing-masing undang-undang seperti undang-undang IT dan KUHP itu juga ada azas ya yang menjelaskan bahwa tindak pidana itu bisa ditarik ke Indonesia apabila korbannya adalah warga negara Indonesia dan juga pelakunya warga negara Indonesia. Makanya ada istilah begini, kita sedang di luar negeri tapi kapal kita ada bendera Indonesianya di wilayah, maksudnya di wilayah luar teritori Indonesia, itu bisa ditarik ke Indonesia. Nah, apalagi sekarang sangat dimudahkan nih, ternyata terdeteksi tadi berdasarkan penelusuran ya, jaringan telepon, ternyata pelakunya itu ada di Indonesia. Korbannya orang Indonesia, berarti kan subjek hukumnya sama nih. Nah, ini bisa ditarik ke Indonesia. Makanya saya tadi kurang setuju kalau dibilang jangan diviralkan, cukup pencegahan aja preventif dengan mensosialisasikan kepada teman-teman buruh migran, khususnya yang perempuan, agar jangan terjebak gitu ya oleh tipu daya. Karena begini, memang kita preventif itu penting, tapi penegakan hukum terhadap si pelaku ini juga wajib dilakukan. Kalau enggak nanti predatornya bebas berkeliaran, korbannya mungkin sudah sebagian diberitahukan di agak jangan, tapi kan masih ada calon-calon korban yang lain. Iya, dia buktinya ada muncul korban baru kan. Nah, makanya harus paralel sosialisasi supaya orang jangan kejebak. Nah, pelakunya juga harus ditangkap. Efek jerah. Biar efek jerah. Karena begini Mas, ini sangat-sangat menurut saya luar biasa ya. Kalau benar ini dilakukan di dalam lapas ya, dan dilakukan oleh narapidana gitu ya. Ini kan berarti negara secara tidak langsung ikut terlibat. Vicarious liability. Kenapa? Karena dia memfasilitasi nih orang-orang ini di dalam lapas untuk melakukan penipuan. Sedangkan orang-orang ini kan harusnya direhabilitasi supaya tadinya orang yang jahat ketika dimasukkan ke dalam lapas jadi baik. Jadi baik nanti keluar. Loh, ini nggak akan baik lagi nih, jahat terus di dalam nipuin orang gitu kan. Bahkan dengan cara-cara yang tidak terpuji gitu, pura-pura nyamar jadi calon suami atau jadi pacar hanya untuk mendapatkan
konten yang asusila gitu Iya, ya, cenderung dan meres. jadi meres. Nah makanya memang ini juga harus kita terus suarakan untuk teman-teman perempuan. Kalau baru kenal, belum pernah ketemu, masa iya sih kalian serendah itu buka baju, mau buka video baju? call. Saya bukannya mendegradasi kalian punya standar, tapi kita tuh sebenarnya udah capek dari awal tahun kemarin ngomongin itu Mas Uya ya. Iya. Betul. Nah cuman kan nggak bisa kita setiap bulan, nggak bisa kita setiap minggu mengingatkan terus. teman-teman, karena kita pasti akan ada yang namanya kehidupan kita sendiri. Kayak contoh kemarin Mas Uya, ayahnya sakit di Amerika. Iya. Itu juga kan akhirnya mengorbankan waktu untuk interaksi dengan para viewers gitu ya. Dan untuk itu juga pada saat mau buat konten juga jadi nggak semangat. Iya, pas fokus ke pecah. Nah, kayak saya juga mungkin lagi ngerjain pekerjaan yang lain. Nah, ketika ada kekosongan, tidak ada yang mengingatkan, ya kalian juga harus bisa belajar dari pengalaman gitu loh. Ingatin teman-teman yang lain. Jangan hanya biarkan ya kayak Miss Yuni, terus para pegiat sosial media yang lain yang ambil tanggung jawab. Kalian juga buat konten untuk mencerdaskan yang lain gitu loh. Karena ya sayang banget gitu ya. Iya, betul. Nah, Miss, sekarang modusnya yang kena apa aja? Masih ada video asusila, masih ada? Tetap. Jadi mereka kan modusnya nyamar jadi pegawai apa aja? Pegawai BUMN, ASN, pegawai pengeboran minyak, apalagi dan polisi, tentara masih banyak. Ngincernya mangsanya kenalan Facebook. Betul. Terus nanti ketukeran WhatsApp. Betul. Pendekatan, video call suruh. Kalau video call enggak ya, mereka akan pertama karena saya sendiri kena, di mana mereka Miss Yudi juga kena. iya saya kena, tapi belum transfer uang ya. Jadi ini saya counter, memang saya bilang sama teman-teman, ini laki-laki ini tak bawa ke Uyaku ya dan ke Bang Martin. Saya nunggu udah lama ini, saya simpen ini garangan ini. Jadi mereka memberikan waktu, mereka nanyain sudah sholat belum. Terus saya bilang saya bukan Islam nih. Oh iya, saya dulu juga Kristen nih, tapi barusan pindah Islam. Oh, dia nyesuaiin. Dia nyesuaiin. Jadi dia nyesuaiin. Oh, saya bukan Kristen. Terus saya bilang, ya udah kalau kamu Kristen dari kecil nih, bacain dong Yakobus buat saya. Dia bilang, oh nggak bisa, kalau Islam tuh nggak boleh baca. Iya. Oh. Makanya saya ingin, dia. alasan dia. Makanya dari itu, saya bilang saya dari lahir itu adalah Kristen. Berarti kan ini pelajaran buat teman-teman. Bukan saya ingin menanyakan agamanya ya. Saya cuma ingin mengatakan pada teman-teman bahwa mereka akan menyesuaikan. Kalau kamu Kristen, ya mereka akan masuk Kristen. Kalau kamu Hindu, dia masuk Hindu. Iya, biar klop ya. Biar klop dengan Kok mirip sama ceritanya Bang KS ya? Iya, Kawin sama Kristen jadi Kristen, kawin jadi Islam jadi Islam, Iya. kawin sama Hindu jadi Hindu. Iya, yang itu. Kesannya ya. nasionalis banget Itu gitu belum loh. kelar tuh kasusnya? Hah? Belum. Oke, ya. Jadi dia menyesuaikan. Saya bilang bacain dong Yakobus. Di dalam Yakobus dinyatakan adalah tentang lidah. Saya cuma ingin berkata bahwa kalau kamu memang Kristen, kamu akan bisa berbicara. Tapi dia bilang nggak boleh. Nanti kalau aku Ya, sudah pasti. menikah bersama kamu, saya akan bacakan itu satu persatu. Tapi sih penasaran, Miss Yudi itu bisa kena sama dia tuh gimana? Dia masuk ke kenalan dari mana? Dia SMS saya dan SMS? Langsung SMS? Langsung SMS. Lewat Facebook? Enggak lewat Facebook. SMS dan pengen kenalan, Dek, kamu apa? Tapi saya mengorbankan foto anak saya. Jadi profilnya itu profilnya Meme. Di profil HP saya kan saat ini HP-nya Meme nih. Iya. Jadi mungkin kelihatan muda. Dan di situ saya bilang bahwa saya ini lagi kirim uang ke suami saya, tapi suami saya tidak menghubungi, jadi hubungan kita lagi retak. Nah, di situ dia masuk. Oh, jadi wanita yang kesepian dia masuk? Betul. Dan mengatakan bagaimana kabarnya, sudah di awal sudah sholat belum, makan belum. Terus saya katakan bahwa saya bukan Islam, terus dia berubah menjadi Kristen, terus besok lagi mau Hindu. Setelah itu saya bilang sama dia, oke, satu lagi, sekarang saya sudah baikan nih sama suami saya. Itu dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya jadi teman. Oh, jadi dia mengulur. Dan dia mengatakan mainnya bisa ya? Bisa. Dan dia kira, aku itu punya gaji berapa M, belum bisa dicairkan, masih di deposito. Dia butuh dari laut ini untuk turun ke darat. Helikopter atau naik kapal. Iya. Jadi 8,5 juta. Iya. Dan Iya. saya bilang, saya punya kakak di Taiwan, masih punya utang saya belum dibayar, dan malam ini mau dibayar. Oh, jadi dia bilang, ini modusnya sama nih. Dia ngaku berarti pegawai pelayaran, perminyakan. Betul. BUMN. Pengeboran. Betul. Dia mau pulang, ada urusan. Betul. Ya, Mau menikahi saya mau awalnya. menikahi Miss Yuni, Iya. tapi untuk keluar dari kantor dia cuti, harus ada biaya ongkos transport, naik helikopter atau naik Betul. kapal. Biaya Betul. 8,5 juta. Nanti biasanya suruh transfer tuh. Betul. Selanjutnya nanti, kalau udah ditransfer, saya punya gaji
totalnya 1 Masuk ke miliar, nanti dikasih dulu jaminannya, tapi untuk keluarin gaji itu harus transfer 10%, benar nggak? Betul, betul. Ya, ini Tetap sama kan? modus berulang. Ini sudah tahu sendiri, saya Ya, belum cerita, udah sudah hafal jawab. saya. Juga ada Iya, teman-teman yang datang ke kantor saya sudah apal, saya ceritanya itu sudah Iya. tahu. Tapi kan saya tahu, tapi kan mereka tidak tahu. Karena itu saya memang counter masalah ini, saya bawa pulang ke Indonesia biar masyarakat lebih banyak yang tahu. Karena seperti Bang Martin tadi bilang, di awal tahun kita sudah membongkar nih, sampai merembet kemana-mana, akhirnya merembet kemana selesai, ini hilang lagi. Sampai Om Tio Pakusadewo kan Kena semua Sampai kemana-mana. sini, sampai aku juga ampun. ada yang tersinggung ya. Iya. Saya nggak ikut-ikut ya. Dan saya cuma buka masalah aja, habis itu kan lerem nih, nggak ada lagi. Dan ini datang lagi, karena kita lengah. Bang Martin sibuk, Uya sibuk, saya sendiri nih, cuman pakai pistol kecil, dar, nggak mati nih. Kalau Uya sama Bang Martin kan bawa bom nih, gler, bener nggak? Jadi saya cuman bawa tembak kecil, tar, dia nggak takut sama saya. Makanya saya counter ini cowok untuk masuk. Makanya. Jadi Miss sengaja ikutin permainannya nih waktu dia Betul. merayu Miss Yuni ya. Betul. Oke, terus dia udah mulai ini nggak ngajak video call itu udah mulai? Kalau video call enggak, kan saya katakan bahwa hubungan kami, saya menikah, saya tidak bisa bercerai. Kan dia minta saya bercerai dengan suami saya bilang hubungan yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Makanya saya bilang saya tidak akan bercerai dengan suami saya. Terus akhirnya dia bilang, oh ya udah kita seperti teman. Karena dia udah mulai minta transfer nih. Sudah mulai minta transfer dan nomor rekeningnya sudah diberikan pada saya. Dan itu adalah staf pegawai BUMN nomor rekeningnya. Nah, saya nggak tahu nih BUMN siapa nih. Oke, dia udah ngasih nomor rekening ini ya ke Bank BRI ya. Betul. Atas nama Rian Syah Parik ya. Betul. Oke, dia udah minta transfer. Iya, Terus betul. Miss ngelur dia gimana? Ngulur dia karena saya bilang kakak saya lagi bekerja, dia ada di Taiwan, dan saya minta untuk menunggu dulu. Malam ini kalau ditransfer saya akan telepon dia. Miss sudah telepon sama dia pernah ngomong? Sudah. Kita coba telepon gimana? Oke, siap. Dia Karena saya harus suaranya manis. Oke. Kalau saya suaranya kasar dia lari. Menjebak penipu. Oh. Kena perangkap loh. Iya, sebentar ya. Nomor teleponnya tadi udah dikasih ke saya juga. Betul. Dan saya udah deteksi POS-nya ada di Cianjur. Oke, sebentar. Iya. Halo, A. Ya, A. iya. Itu kakakku bilang uangnya nggak bisa masuk, A. Kok nggak bisa masuk? Nggak tahu tuh, suamiku marah-marah lagi pas aku mau telepon AA. Kok nggak bisa masuk sih? Salah kali. Nggak tahu, aku teleponin kakakku aja yang di Taiwan ya, A. Iya, Tunggu sebentar ya, A. iya. A, tanyain sama dia kenapa uangnya nggak bisa masuk, A. Iya, iya, siap. Halo, Halo, Kak. Kak, majikanmu sudah tidur belum, Kak? Kak, Ya, baru mau tidur sih, kenapa? uangnya itu gimana, Kak? Kok belum masuk? Itu cowoknya mau minta uang, Kak. Kak, Iya, saldo aku belum cukup. Kak. Halo? Iya, uangnya itu mana? Udah dimasukin belum? Iya, tadi aku udah mau transfer, cuman nggak tahu ya, nggak bisa ya. Transfer ke Indo tuh agak susah ya. A, itu kenapa, A? oh agak susah ya? Gimana maksudnya? Agak susah gimana? Ya, aku udah Halo? coba store tunai ke bank. Iya. Kenapa ya? Susah. Nggak bisa, nggak masuk. Apa salah nomor atau gimana? Aku juga bingung. Itu kan udah dikirim lagi ya nomornya. Nomor yang mana, A? Ini yang kemarin aku kirim. Kan BRI itu, Kak. Iya, BRI. Iya, dia bilang nggak bisa masukin. Biasanya kirim ke Indo ke bank apa? Kakaknya.
kakaknya biasanya ke BNI, Kak. BNI. Ah, BNI, kalau BNI bisa gitu. iya. Mungkin aku juga nggak ada Apa? nomor lain. BCA ada nggak? A? BCA aku sendiri ada, aku BCA. Kalau BCA ada. Ya udah kirimin ke aku BCA sekarang. Iya, aku kirimin. Ya udah BCA sama BNI-nya kirimin, A. Kalau nggak bisa akan aku bisa itu. Terus AA kapan pulangnya ke darat, A? Kalau misalkan sekarang kirimnya, besok jam 8 juga aku pulang. Jam 8 pulang. AA mau cari aku ke Banyuwangi nggak, A? Ya itu pasti kan aku mau ngurus-ngurusin kamu buat kepulangan kamu itu. Iya, suamiku marah-marah lagi, A. Ya, biar aku yang ngomong nanti. Sangat aku juga, yang penting aku ketemu orang tua kamu sama suami kamunya. AA berani ngomong sama suamiku, A. Kenapa nggak berani, kan kita di jalan yang benar. Ya, tapi Kita kan hanya untuk meluruskan doang. iya, tapi kan sinyal kakakku kurang bagus. Berarti AA nggak apa-apa ketemu sama ibuku. Ibuku orang fanatik loh, A. Ya gak apa-apa. Kenapa harus takut? Ya Kenapa? emangnya ibu kamu pernah marah-marah sama kamu gitu? Ya nggak marah-marah. Apalagi kalau AA datang ke rumahku kan jadi masalah, A. Takutnya nama bermasalah dengan keluargaku, A. Gak bakalan. Aku ngomongnya datang ke rumah kamu, aku sekedar teman kamu. Dan kamu pernah curhat gini-gini sama aku. Nah, aku mau menanyakan ke suami kamu itu kenapa suka marah-marah. Sedangkan kan istri kamu itu lagi cari uang di luar negeri itu, bukan hanya main-main. Oh, Lagi AA cari mau uang. mau ngasih pengertian keluargaku gitu, A. Bukan keluarga kamu, tapi suami kamu. Oh, siap, AA. Siap. AA Iya. lagi ngapain kok masih bisa teleponan? AA nggak kerja ya? Enggak, tadi baru beres di jam 8. Oh. Tiap kali bisa telepon aku aja nggak bisa selalu telepon AA. Enggak, tadi soalnya ada uang masuk gitu. Takutnya uang kamu, makanya aku telepon kamu tuh. AA, Takutnya tuh uang kamu. aku kan udah telepon nih sama kakakku, kan kakakku ada di dalam. Pasti kakakku tadi nanyain AA itu siapa, AA aslinya mana? Ya, Kakak aslinya mana? Tadi kakakku nanya SMS aku sekarang. Bandung. Bandung. AA di Bandung. Iya, asli Bandung. Asli Bandung. Nomor Iya. rekeningnya mana, A? Nomor Iya, rekeningnya biar ya, aku BNI kirim sama sekarang ya. BCA. Iya udah, BNI sama BCA ya, Kak ya. Iya. Iya. Makasih, A. Ya, aku ada lagi. Aku minta dulu. Banyak orang di situ, A. Misalkan kalau teman-teman, aku lagi di kamar teman. Kok lagi ngobrolin hal yang sama, A? Kayaknya teleponan gitu, A. Mereka sudah selesai kerja ya. Enggak lagi telepon. Orang lagi pada main kartu. Oh, lagi main kartu. Oh. Ya udah kirimin Iya. sekarang ya, A ya. Iya. Ya udah, terima kasih ya. Misalkan Gimana? Misalkan kalau mau kirim sekarang, aku jam 8 juga diberangkatkan gitu. Jadi jam 9 itu udah sampai daratan. Jam 9, jam 10 itu. Jam berapa A bisa lepas dari situ, dari pengeboran itu, A? Kalau aku Misalkan kalau kamu transfernya sekarang, aku nyampe daratannya itu jam 9 atau jam 10. Oh, berapa jam, A? Apa? Berapa jam? Apanya? Berapa jam? Berapa jam itu AA dari pengeboran ke darat? Cuman 40 menit. 40 menit. Tapi kakakku kayaknya HP-nya dimatein kan di Taiwan sudah jam 12, A. Malam ini mungkin nggak Iya, bisa iya. besok ya, A ya. Oh iya, gak apa-apa. Penjemputannya itu kan jam 8. Penjemputannya jam 8. Paling aku berangkat dari sini itu jam 9, sampai jam 10 gitu.
Kakakku SMS besok Sabtu nggak bisa kalau kirim uang karena majikannya ada di rumah. Sabtu Minggu nggak bisa. Minggu nggak bisa. Kan dia nggak libur, A. Oh. Gimana, A? Terus gimana? Kan Ya gimana baiknya aja. kan A bisa nunggu aku kan kapan aja nggak apa-apa kan, A? Nggak apa-apa. Oh ya udah. Nanti nomor rekeningnya kirimkan ke aku ya, A, ya. Kalau Iya. kalau kakakku nggak bisa, ntar aku cari pinjaman teman-temanku aja. Iya. Ya udah. Terima kasih ya, A, ya. Ntar Ya. tak telepon lagi ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, bye-bye. Nah ini, udah pastilah ini. Dan tadi kita udah tahu lokasinya. Di lapas ya. Oh, di lapas. Oke. Dan tadi kan banyak suaranya orang juga kayak lagi teleponan. Ini gua share lognya, tadi udah gua kasih juga ke. Oke, ntar. Nih, di sini nih lokasinya nih. Tuh. Di sini nih. Waduh, langsung kedetek. Pak Martin. Belakang Jalan Lika. Nah, jadi intinya sekarang pelajarannya buat teman-teman juga bahwa penipu-penipu ini mulai beraksi lagi. Jadi buat kalian-kalian para wanita-wanita ya, dimanapun kalian berada, kalau ada orang kenalan lewat Facebook segala macam ngaku pegawai BUMN, pilot, pramugara, polisi, TNI, berwajah ganteng, tiba-tiba manis seperti ini, lupakan sudah. Jangan kita terlalu berhayal. Ini bukan film Cinderella, dimana kalau orang ganteng, orang punya kerjaan mapan, dia nyari jodoh gampang kok, nggak lewat Facebook atau cari kenalan-kenalan, bener nggak? Bener. Ya kita bangunlah dari tidur kita, bener. Jalani hidup yang normal-normal aja, bener nggak? Betul. Jadi ini garangan lain ini. Garangan lain lagi telepon. Dapat lagi nih. Malah ngajak video call tadi. Udah, tidur aja gitu. Dia nggak mau itu. Halo. Halo. Iya. Ya. Ya, siapa ini? Assalamualaikum. Oh, namaku dengan Reno Saputra. Iwan, Kenapa, Kak? sorry. Kenapa, Kak? Apa sih? Nggak apa-apa sih, saya lagi kerja ya? Lagi dinas? Enggak, ini majikanku sudah tidur, Kak. Oh, enggak sih, hanya cuma mau saling kenal, lebih kenal. Enggak bermaksud untuk modus ya. Sama Yuminya gitu loh. Oh, Maksudnya ngono. Nang aslinya pun di sih. saya Banyumas. Saya Banyumas. Oh, yang Banyumas tuh Purwokerto ya? Iya. Oh, iya Purwokerto itu. Berarti dekat Pak Desa dong ya, rumah. Pak D-nya di mana? Gitu. Di Purwokerto, Bu. Purwokerto mana? Baturaden. Baturaden mana? Baturaden, Bu. Baturaden kan pintu gerbang. Mau masuk tuh. Pintu gerbang Baturaden. Masuk berarti kita ada kampung sebelah kiri tuh. Oh, Baturaden bukannya Lampung? Oh, Baturaden Purwokerto tapi itu wong Banyumas ngerti. Ndak harus soalnya lahir tok ndek kono, mari ngono digawa ndek Banyuwangi. Oh, no, suami. Ndak, wis cerai aku sama suami. Oh. Maksudnya Banyuwangi ya? Ndak. Ya? Bapak Banyuwangi. Oh, Bapak, ya alhamdulillah berarti. Ibu ada? Ibu ada. Ibu ada. Oh, Nenek juga ada, pengen kenalan nggak sama nenekku? Boleh, semuanya nenek. Ya enggak loh, aku sekarang lagi kerja, majikan aku sudah tidur. Oh enggak, maksudnya aku di Hongkong apa di mana? Aku di Hongkong. Soalnya majikan aku manggil aku, tunggu dulu ya. Oh ya udah ntar. Ini selalu setiap hari. Kan saya selalu mengatakan nih buat teman-teman untuk sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Karena kita, kalau dia adalah punya gaji 1 M, bukan kita seleranya. Boleh dong saya ngomong kayak gitu.
Karena dia per bulannya gajinya berapa puluh juta, itu yang dia katakan. Kalau memang gajinya segitu besar, nggak mungkin dia inbox, nggak mungkin dia WhatsApp. Ya. Apalagi dia posisinya sekarang sudah diketahui di lapas. Dan ini menjadi pertanyaan lagi buat saya pribadi, seperti yang saya katakan bahwa tidak bisa dari pihak polisi menangkapnya. Saya cuma minta Bang Martin dan Uya Kuya, ya sekali lagi mungkin perlu pemanasan tiap berapa bulan sekali mungkin ya. Jadi kayaknya 3 bulan sekali ini harus ada pemanasan, 6 bulan sekali. Karena kalau dipikir nih, saya sendiri kadang-kadang berkata bahwa ini udah loh. Kalau saya jelaskan pada teman-teman, ini udah pernah ngomong loh, udah pernah ngomong. Tapi kan kita harus ingat bahwa orang kita itu terlalu banyak. Yang ini kan sudah kenal kita, yang ini kan belum. Yang kenal kita sudah, dia tahu. Tapi yang belum kenal kita. Karena itu kan saya bilang sama Uya Kuya, boleh dong konten yang ini diulangin lagi, dinaikin lagi, dinaikin lagi. Jadi jangan pernah lelah untuk menaikkan lagi. Karena yang hari ini nonton, itu kadang-kadang yang kemarinnya belum nonton. Betul. Jadi hari ini nonton. Kenapa saya bilang sama Uya Kuya, ulangin dong yang untuk para pekerja migran ini. Nah. Jadi sebagian dari mereka juga taunya dari Uya Kuya waktu Bang Martin juga bicara. Ya, jadi kan ada beberapa kasus juga itu kan yang memang ternyata korbannya adalah istri polisi kan? Iya, pernah ada istri polisi jadi korban dari polisi gadungan. Dimasukin, dan pelakunya dilapas kan? Iya. Ada beberapa kasus tuh polisi bisa masuk ke dalam. Nah, cuman memang di sini yang jadi masalahnya adalah siapa yang mau melaporkan gitu kan? Nah, karena kan korbannya ada di Hong Kong, pelakunya di Indonesia, ini bisa. Nah, cuman sebenarnya polisi itu kan bisa menerima laporan bukan hanya dari laporan secara resmi. Kayak begini nih, kita lagi bikin konten berdasarkan fakta. Nah, fakta ini kan berdasarkan kejadian ya, peristiwa segala macam. Nah, nanti patroli-patroli cyber yang ada di kepolisian, baik di tingkat Polda, Mabes Polri atau Polres, dapat menggunakan temuan ini sebagai aduan masyarakat dan membuat laporan model A. Ini kalau serius ya, kalau memang serius ingin menegakkan hukum. Tapi kalaupun memang dibilang ya sudahlah Mas Uya, itu kan kontennya kan memberikan informasi kepada kita, bisa nggak dikuasakan dari Hong Kong buat laporan di Indonesia? Bisa. Bisa. Penipuan dan penggelapan itu sama yang lain-lain kan bukan delik aduan. Bisa dikuasakan untuk dilaporkan. Nah, nanti para korban ini diperiksa entah via daring kah atau penyidiknya datang ke Hong Kong kah, kan bisa kan? Nah, yang penting penegakan hukum terhadap penjahat-penjahat yang sudah menjadi terpidana ini, karena kan kalau dia melakukan dari dalam lapas, pastilah orang-orang ini terpidana. Nggak mungkin pegawai cleaning service lapas kan, kurang kerjaan amat dia. Nah, orang-orang ini harus dikasih hukuman dan diperberat. Kayak waktu kemarin di lapas ngambil tindakan dipindahin ke Nusa Kambangan kan? Ya, tapi bukan hanya cuma dipindahkan, tapi diproses hukum juga. Nah, saya nggak tahu, jangan-jangan di Nusa Kambangan ada juga live scammer. Nggak tahu juga kan? Nggak tahu. Udah pernah diekspos belum? Jangan-jangan ada gitu. Kalau bisa terjadi di Cianjur atau bisa terjadi di daerah lain, mungkin saja bisa terjadi di tempat lain. Nah, makanya ini dia ketika ada suatu kejadian ataupun peristiwa yang terindikasi love scammer dalam lapas, ya kita bersuara aja. Supaya nanti negara nggak bilang, loh kita nggak pernah dapat aduan, kita tidak pernah ada yang laporkan. Itu kan tidak menimbulkan kegaduhan atau tidak menimbulkan kerugian. Ya kalau nggak ada yang lapor ya pasti negara nggak akan tahu. Nah, ini kan kita lapor nih. Kita sampaikan di publik seperti ini kan, ya bukan kita cuman iseng-iseng doang cari perhatian ya, capek banget kan. Ini kan kita pengen supaya pekerja migran itu bisa kerja dengan nyaman tanpa dihantui dan ditarget oleh para predator-predator penipu yang menggunakan cara-cara licik gitu loh. Itu aja, nggak ada yang lain. Pertanyaannya kenapa hal-hal seperti ini selalu terjadi lagi. Misalnya ini ada love scammer nih di dalam penjara tuh udah bukan rahasia ini udah rahasia umum. Karena gue juga bertanya di sini pernah ada orang-orang yang bersaksi, mantan napi, sampai pegawai penjara, petugas penjara, ya, bekas kepala penjara, segala macam pernah ngobrol di sini dan itu ada gitu kan. Nah, kok bisa sih? Harusnya diapain kalau ini gini? Kalau Bang Martin jadi Menteri Kumham,
Apa yang akan Bang Martin lakukan? Ini berandai-andai ya. Andai-andai. Bukan menjelekkan ya, nanti tersinggung lagi kan. Iya. Lo kita nggak masuk menjelekkan siapa-siapa kok. Ya, jadi gini, kalau saya jadi Kementerian Hukum dan HAM, saya akan mencari Kan sebenarnya simpel masalahnya kan? Ya, saya akan mencari dirjen lapas yang tangan besi. Ya. Lalu kita bikin program, nggak boleh ada handphone masuk ke dalam. Iya. Ya. Kayak di Amerika lah. Nggak boleh ada akses internet yang bisa video call segala macam. Iya. Lalu kita akan pastikan bahwa di jam-jam yang krusial seperti malam hari, terus subuh, itu aktivitas di dalam lapas itu ya dapat dipantau sehingga tidak ada nih kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk melakukan penipuan. Nah, itu aja. Cuman memang sulit. Kenapa? Karena saat ini di Indonesia kalau kita mau mendapatkan jabatan ya, katanya loh. Dan ini juga di belakang layar juga banyak yang bilang juga. Ada istilah ya no pain no gain gitu. Jadi kalau nggak menghasilkan sesuatu tidak dapat sesuatu. Nah, gimana kita mau dapat pejabat yang bagus kalau caranya pikirnya seperti itu gitu loh. Itu aja sih. Dan remunerisasi penting juga. Karena kan itu kan nggak hanya di level atas. Iya. Di level bawah juga kan kadang-kadang karena mereka yang teknis di lapangan, ya kalau mereka tidak mendapatkan uang yang cukup, pasti mungkin sekali dua kali tidak tergoda, tapi pada saat mungkin nanti anaknya sakit gitu kan, lalu ada tawaran, Pak, gimana kalau Bapak bantu saya gitu kan, ini ada sekian Pak hasilnya Pak, mungkin goyah juga Mas Uya, karena keadaan itu bisa merubah sudut pandang ataupun idealisme gitu loh. Ya kalau misalkan negara cuma gaji 7 juta gitu kan, anaknya sakit, nggak ada tabungan, nggak ada uang tabungan di dalam tabungan, tiba-tiba ditawarin, ini ada 100 juta nih. Anaknya lagi sakit, sakitnya nggak bisa pakai BPJS gitu kan, ya gimana coba? Akhirnya diambil uang itu Mas. Nah tapi kan kalau dia bisa dijamin kesejahteraannya oleh negara, nggak usah berlebih deh, yang penting cukup aja. Saya yakin juga itu akan membentengi dia punya ideologi prinsip dan juga iman gitu. Iya. Itu aja sih saran saya. Bener banget, ini bener banget, dan ini nggak tahu ya, ini harus jadi perhatian juga sama Komisi 3 DPR RI, bagaimana hal seperti ini harus diatasi. Dan Miss Yuni juga kadang-kadang juga ada ancaman juga, bagaimana? Enggak ada yang ngancam saya. Cuman yang tadi ada nomor isinya. Bukan ngancam saya, ya dia memberitahu bahwa saya itu tidak tersentuh gitu loh. Maksudnya dia. Dia ini siapa? Ya penipu itu. Dan bukan yang tadi ya? Bukan, lain lagi karena dalam 1 minggu seperti yang saya katakan bahwa ini meludak lagi. Mungkin targetnya di akhir tahun. Jadi ada beberapa penipu itu malah mengatakan sama saya sempat ngobrol tadi bahwa dia ngomongin Miss Yuni gimana? Ya kan waktu itu ada penipu yang kena tipu nih 90 juta, telepon saya. Datang ke tempat saya, terus saya teleponan sama si penipu itu. Tahu nggak jawabannya apa? Kamu Yuni ya? Kamu Yuni TKW Hongkong, YouTuber itu ya? Yang suka nolong orang itu ya? Tapi nggak usah khawatir, bahwa masih banyak lagi orang-orang yang bisa saya tipu. Akhirnya dia kirimkan nomor-nomor ini. Dan dia ingin bilang bahwa satu orang itu ditarget 100. Gimana? Ditarget 100. Satu orang narapidana ditarget untuk mendapatkan 100 nomor. Dan dia ngomong kalau dia narapidana, dia ngakunya gitu? Dia mengaku. Iya, oke. 100 juta itu sebulan atau satu hari atau? Bukan, minggu? dia satu orang itu ditarget 100 orang untuk 100 pekerja migran, 100 korban. 100 korban. Jadi dia ditarget seperti itu. Itu ada di podcast saya. Jadi dia memang sengaja ingin menantang saya. Saya tidak akan bisa ditangkap karena saya dilindungi. Dia ngomong gitu. Betul. Dan dia ngasih nomor-nomor yang isinya bahwa adalah target-target mereka. Oke. Jadi target-targetnya mereka sudah ada. Itu satu orang. Dan di dalam situ dengar sendiri kan ada 10 orang. Kalau satu ruangan itu 10 orang, saya nggak tahu. Kan mereka keceplosan kalau dia ada di lapas. Jadi saya kata, kamu di lapas ya? Iya, saya nggak takut. Karena saya dilindungi. Ngomong sendiri ada di lapas. Jadi bukan katanya. Tapi kan kita tidak bisa mendeteksi lapas mana. Iya, iya. Dan siapa tahu juga dia ngaku-ngaku ya. Iya, betul. Tapi kalau barusan tadi saya benar cek POS itu, saya bisa bertanggung jawaban. Dia dari mana? Oke. Terus? Jadi dari situlah saya minta
minta masyarakat untuk kalau tahu podcast ini bermanfaat, sebarkan pada yang lainnya. Kalau hari ini kamu bisa selamat dengan podcast ini, tolong bantu nyelamatin teman-teman yang lain. Bukan masalah kecuannya atau masalah ketenarnya ya. Karena kalau lihat podcast ini mungkin habisin kuota cuman 10.000 atau 100.000. Tapi kalau kena sindikat ini 90.000 itu dalam 1 bulan. Kita buat konten aja 1 bulan nggak sampai 90 juta. Iya. Nah, Bisa kosong. Iya, betul. Saya podcast saya, YouTube saya bulan ini penghasilannya nggak sampai 40 juta. Beneran loh ini. maka dari itu kan saya selalu bilang nih buat teman-teman, jangan bilang hanya sekedar konten. Konten ini menyelamatkan yang lainnya. Seperti yang Bang Martin tadi bilang bahwa sebenarnya tergantung dari kita juga. Seberapa, tadi kan istrinya polisi aja ketipu. Iya. Istrinya Notaris, polisi. dokter, banyak yang Notaris, dokter ketipu. pengacara juga ada yang kena tipu. Iya. Gawat ini. Udah darurat deh, darurat. Karena memang rayuannya. Sepintar apapun orang, ternyata perasaan itu mudah tergoda. Iya benar. Bang Martin dengar sendiri kan bagaimana dia merayu. Iya. Dia akan Suaranya menjelaskan halus, pada si AA. suami saya. Si AA yang Kalau nggak bilang, salah ada kan itu yang ngaku-ngaku polisi, mukanya itu aja kan. Iya. Oke. Tanya orang yang udah meninggal katanya. Iya. Gara-gara sakit apa katanya? Ginjal apa sakit itu? Aduh macam-macam deh ini. Tapi gini sih, maksudnya. Tadi dia memberikan nomor-nomor target dia yang ditarget. Betul. Oke, mungkin kita akan buat pengingat buat kalian bahwa ini kalau ini nomor kalian ditarget, tapi kita akan tutup tengahnya ya. Betul. Ya mungkin kalau kalian apa nomor belakangnya nomor saya, saya lagi ditarget penipu nih. Betul. Kita lihat nih. Ya. Oke. Nomor rekeningnya tadi dia ngasih nomor rekening BRI-nya ini. Terus habis itu siapa? Ada lagi yang itu BCB ini ngasih nggak? ngasih langsung ngasih. Ngasihnya langsung ke kamu. Oke, udah lagi dia ngasih nomor rekening lain. Sebetulnya dari pihak bank itu mungkin bisa nggak sih kayak gini, atau polisi mengecek juga bahwa nomor-nomor yang dipakai mereka ini nih tuh. Karena kan di sindikat juga mereka ada yang ngambil uangnya di luar, ada yang nganterin. Ini pernah ya, Mas Uya, bahwa ada seorang pekerja migran yang kehilangan uangnya sampai 100 juta. Dia tuh telepon pihak bank, bahkan datang ya, waktu itu dia pulang Indonesia dan menanyakan boleh nggak dilacak posisinya di mana. Tapi jawaban dari bank adalah tidak boleh. Oke. Ya, saya tahu itu privacy, saya tahu. Tapi kalau ada penipuan, dia bilang harus butuh laporan polisi, harus diselidiki dulu. Maka dari itu kan kita nggak bisa berbuat apa-apa juga, kalaupun sudah tertipu. Ya, kita lihat aja tadi bagaimana. Dan kita juga ingatkan bahwa jangan tertipu. Kita ingatkan, sebarkan video ini ke teman-teman kalian, para wanita terutama, supaya tidak ada korban-korban baru. Betul. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.